Kenapa orang-orang baik bisa jatuh cinta sama orang-orang toksik? Nggak laki, nggak perempuan. Padahal di sekitar mereka ada yang jelas-jelas jauh lebih baik. Kerjanya jelas, perhatiannya jelas, masa depannya jelas. Tapi yang kayak gini sering kalah sama yang teparugu. Oreseto. Kalau ditanya jawabannya mirip-mirip. Dia baik sih tapi hambar. Atau nyaman sih tapi nggak bikin deg-degan. Nah kalau cuma pengen deg-degan, kenapa nggak cobain pinjol aja terus nggak usah bayar kan? Atau cobain UMK Banjarnegara deh. Deg-degan. Orang yang paling bikin kamu susah move on, kebanyakan dari mereka justru orang yang paling sering nyakitin kamu. Bener nggak? Bukan yang paling perhatian, bukan yang paling setia, jelas bukan orang terbaik yang pernah kamu kenal. Tapi kenapa justru dia yang paling susah dilupain? Dalam percintaan, orang-orang baik itu kerasa membosankan, dan orang-orang toksik malah kelihatan menarik. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, mungkin selama ini kamu salah mengartikan rasa cinta. Bisa jadi kamu nggak beneran jatuh cinta sama orangnya. Kamu jatuh cinta sama apa yang kamu rasain. Kamu jatuh cinta pada ketidakpastiannya. Pada harapan kalau suatu saat dia akan berubah demi kamu. Manusia itu nggak selalu milih apa yang terbaik untuk dirinya. Kita lebih sering milih apa yang kerasa familiar atau akrab di kepala kita. Kalau dari kecil kamu terbiasa ngelihat atau tumbuh dalam hubungan yang penuh drama, maka ketika dewasa, hubungan yang sebenarnya nggak sehat itu bakal diartikan oleh otakmu sebagai sesuatu yang normal, menantang, bahkan kerasa menarik. Dalam psikologi, fenomena ini dijelaskan melalui attachment theory atau teori kelekatan. Ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikolog namanya John Bowlby. Teori ini bilang kalau cara kita menjalin hubungan saat dewasa itu seringkali dipengaruhi oleh gimana kita merasakan cinta, perhatian, dan rasa aman waktu kita masih kecil. And you know, nggak semua orang tumbuh dengan pelajaran yang sama tentang cinta. Ada yang belajar kalau cinta itu aman, ada juga yang belajar kalau cinta itu nggak pasti. Dari situlah kita tumbuh jadi orang dewasa dengan pola keterikatan yang beda-beda. Dan dalam beberapa kasus, para psikolog ini mengamati ada dua pola tertentu yang justru lebih sering terlibat dalam hubungan yang sangat intens. Hubungan ini bikin capek, tapi luar biasa sulit dilepaskan. Psikolog menyebut pola ini sebagai anxious avoidant loop. Pola ini mempertemukan dua tipe orang yang sebenarnya sama-sama membawa luka tentang cinta, tapi mereka merespons luka itu dengan cara yang bertolak belakang. Tipe yang pertama disebut anxious attachment, yaitu orang yang sangat takut ditinggalkan. Biasanya waktu kecil, mereka dapat kasih sayang yang nggak konsisten. Kadang diperhatiin banget, besoknya dicuekin, kadang ditemenin, besok ditinggal seharian. Ketika dewasa, mereka butuh kepastian, butuh perhatian ekstra. Dan kalau pasangan mereka kerasa menjauh, mereka cenderung panik, terus ngejar-ngejar. Tipe yang kedua disebut avoidant attachment. Orang ini justru nggak nyaman ketika hubungan itu jadi terlalu dekat. Biasanya masa kecilnya tumbuh di lingkungan yang menuntut mereka buat mandiri terlalu cepat. Atau emosi mereka sering diabaikan oleh lingkungannya. Efeknya ketika dewasa, mereka cenderung menarik diri, jaga jarak, dan nggak nyaman ketika seseorang terlalu membutuhkan mereka. Tapi anehnya, dua tipe ini justru sering tertarik satu sama lain. Yang satu ngejar, yang satu menghindar. Semakin si anxious ngejar, semakin si avoidant menghindar. Semakin si avoidant menghindar, semakin si anxious ngejar. Nah, apa yang dihasilkan dari hubungan semacam ini? Drama. Hari ini mesra banget, besok ngilang, lusa perhatian lagi, minggu depan cuek setengah mati, putus nyambung, sampai teman-temannya hafal. Udah capek mau ngomongin. Buat mereka, siklus kejar-kejaran ini dipahami sebagai cinta yang penuh perjuangan. Padahal mereka ini sebenarnya terjebak dalam pola yang berulang-ulang. Jadi kalau misal belakangan ini kamu sering nanya, kenapa ya gue selalu ketemu orang yang salah? Mungkin bukan karena kamu selalu ketemu orang yang salah. Bisa jadi karena kamu sendiri belum paham apa itu cinta yang sebenarnya. Kenapa ada orang yang bisa kecanduan sama hubungan yang jelas-jelas bikin dia menderita? Well, salah satu keanehan otak manusia, itu dia punya kecenderungan untuk ketagihan pada sesuatu yang nggak pasti. Coba bayangin kamu punya dua tipe teman. Yang pertama super konsisten, yang satunya semau gue. Tiap hari si konsisten ini nanyain, lagi ngapain, udah makan belum, tiap hari. Dia selalu ada dan predictable, gampang ditebak. Nah satunya lagi, gimana BMKG aja. Hari ini dia perhatian, besoknya hilang, minggu depan gitu lagi. Kemungkinan besar, kamu bakal lebih tertarik sama yang semau gue. Kenapa? Karena dia penuh kejutan dan gak gampang ditebak. Kalau semuanya bisa ditebak, otak kita ini bakal santai. Tapi kalau perhatian itu kadang-kadang, otak kita dipaksa kerja keras. Dia di mana ya?
Sama siapa ya? Apa gue ada salah ya? Semakin kamu penasaran, semakin besar ruang yang orang itu kuasai di dalam kepalamu. Tahun 1950-an, ada seorang psikolog namanya Skinner. Dia melakukan sebuah eksperimen pakai burung merpati. Dia naruh merpati di dalam kotak dan ngasih mereka makan dengan pola yang beda-beda. Ada yang dikasih makan tiap kali dia neken tombol, ada yang dikasih setiap berapa kali neken tombol, dan ada yang dikasih makan secara acak. Kadang dapat, kadang enggak. Yang menarik adalah, merpati yang hadiahnya diberikan secara acak justru jadi yang paling terobsesi neken tombol itu. Mereka terus mencoba, terus berharap, karena nggak pernah tahu kapan hadiah berikutnya akan datang. Psikolog menyebut pola ini intermittent reinforcement. Ini trik psikologi yang dipakai orang-orang di bisnis perjudian. Orang nggak kecanduan judi karena mereka menang terus. Kalau mereka menang terus, mereka bosan. Kalau kalah terus, mereka berhenti. Tapi kalau kadang menang, kadang kalah, harapan kalau, siapa tahu yang ini gue berhasil. Itu yang bikin mereka kecanduan. Oke, sampai sini kelihatan nggak benang merahnya? Ini yang terjadi di hubungan toksik. Dia nggak selalu jahat. Kalau dari awal dia 100% jahat, kamu pasti udah pergi. Tapi dia juga nggak selalu baik. Kamu nggak pernah tahu kapan dia datang dan kapan dia pergi. Dan setiap kali dia muncul setelah menghilang, otakmu dapat hadiah kecil. Sedikit perhatian, sedikit validasi, sedikit harapan, sama kayak merpati tadi. Reward system di otakmu langsung nyala. Apa yang terjadi? Kamu mulai berpikir, mungkin kali ini dia berubah. Mungkin kali ini hubungan kami bakal berhasil. Kalau kamu udah terjebak di fase ini, standarmu akan merosot drastis. Kamu akan mulai memaklumi hal-hal yang dulu nggak akan pernah kamu toleransi. Kalau orang lain nggak sengaja ngelakuin sesuatu yang kamu nggak suka, kamu marah-marah. Tapi kalau dia yang ngelakuin, bahkan misal disengaja, nggak apa-apa, kasihan, mungkin dia lagi banyak masalah. Dan ironisnya, tanpa kamu sadari, kamu justru mendukung dia buat jadi semakin toksik dengan selalu memberikan kesempatan dan memaafkan. Kamu terjebak dalam harapan palsu kalau suatu hari dia bakal sadar. Inilah kenapa ada orang yang bisa bertahan bertahun-tahun dalam hubungan yang menyiksa. Segimanapun kita berusaha nyadarin mereka dan nanya, ngapain sih lu masih bertahan? Mereka kayak nggak gubris. Orang-orang dalam hubungan ini udah nggak bisa diajak mikir rasional. Mereka udah masuk ke dalam siklus candu. Mereka nggak beneran cinta sama orangnya. Mereka cinta sama sensasi ekstrim yang diciptakan oleh hubungan itu. Secara logika, seseorang yang dewasa, perhatian, stabil, dan punya arah hidup yang jelas harusnya jauh lebih menarik daripada mereka yang nggak jelas. Tapi nyatanya banyak orang yang mikir, dia baik sih, tapi nggak bikin deg-degan. Atau aku nyaman banget sama dia, tapi nggak ngerasa ada percikan-percikan. Spark istilah kerennya. Nah, kalau kita lihat secara objektif, percikan-percikan atau spark ini bisa jadi sebenarnya adalah alarm tanda bahaya. Kita sering salah ngira kalau spark ini rasa cinta yang menggebu-gebu. Yang banyak orang nggak tahu, ini serius nih. Jatuh cinta sama stres itu punya gejala yang mirip-mirip. Jantung berdebar, perut kayak keteken, cemas, overthinking. Kamu terobsesi mikirin satu orang itu. Bedanya kalau ada indah-indahnya, kita bilang cinta. Kalau nggak ada, kita bilang stres. Otakmu yang udah terbiasa dengan kekacauan, bakal langsung nyimpulin. Wah, deg-degan nih. Ini gue ngerasa kayak ada chemistry. Padahal bisa jadi itu respons sistem sarafmu yang panik, karena ngadepin ketidakpastian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sejak kecil, kita udah terlalu sering diracuni. Sinetron, novel, lagu-lagu cinta, kita dicekokin kalau yang namanya cinta sejati itu harus dramatis, penuh perjuangan, sampai bikin kita nggak bisa tidur. Kau memang dengan sengaja kau nak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Kau Bani. Ada orang yang ketika ketemu pasangan yang sehat, dia malah bingung. Orang baik-baik itu kan lempeng ya. Kalau sayang ya sayang, janji ditepati, kalau ada masalah ya diomongin baik-baik. Bukannya seneng dapet yang begini, dia malah ngerasa ada yang aneh. Dia baik sih, tapi kok kurang menantang ya? Atau kayaknya kita nggak ada chemistry deh. Padahal bukan nggak ada chemistry, dia cuma nggak terbiasa aja diperlakukan dengan baik. Hubungan yang sehat itu kamu anggap nggak ada tantangannya, karena dia nggak ngasih lonjakan adrenalin yang sama dengan hubungan yang toksik. Kenapa? Karena selama ini, sekali lagi, definisi cinta yang terekam di kepalamu, ya itu tadi, drama. Kamu menolak seseorang yang memperlakukanmu dengan terhormat cuma karena dia nggak sesuai sama standar kekacauan yang ada di kepalamu. Banyak orang baru sadar setelah mereka kehilangan. Ketika orang baik itu akhirnya capek dan milih pergi, baru kamu sadar. Ternyata dia baik banget ya. Ya emang dia udah baik dari awal. Kamunya aja yang terlalu sibuk ngejar orang nggak jelas.
Anggaplah kita udah berhasil sadar kalau kita terjebak dalam hubungan toksik. Tapi kenapa masih susah banget buat benar-benar pergi? 2 jawabannya. Yang pertama, cara mereka memperlakukanmu di awal hubungan. Yang kedua, seberapa banyak yang udah kamu korbankan. Pertama, kita harus akui dulu kalau orang-orang toksik itu seringkali memukau di awal cerita. Mereka punya yang namanya love bombing. Kamu akan dibombardir dengan cinta. Di fase-fase awal kenal, mereka akan menghujanimu dengan perhatian yang luar biasa, pujian yang setinggi langit, hadiah, janji-janji masa depan yang terdengar sangat meyakinkan. Fase love bombing inilah yang menciptakan standar atau versi ideal dia di dalam kepalamu. Jadi begitu sifat aslinya yang toksik atau manipulatif itu mulai keluar, kamu akan menyangkal realitas itu. Kamu bakal bilang ke dirimu sendiri, enggak kok, dia aslinya nggak kayak gini. Dia aslinya baik kok. Mungkin sekarang dia cuma lagi stres. Kamu bertahan bukan karena siapa dia hari ini, tapi karena kamu merindukan bayangan dirinya yang dulu di fase love bombing itu. Kedua, semakin lama kamu bertahan demi mengejar bayang-bayang itu, kamu bakal terjerumus ke dalam jebakan kognitif yang disebut sunk cost fallacy. Ini adalah bias berpikir di mana seseorang enggan menghentikan suatu investasi atau usaha, meskipun udah jelas-jelas merugi. Mereka ngerasa sayang karena udah terlanjur mengorbankan terlalu banyak hal di sana. Kamu akan berhitung di kepalamu. Gue udah jalanin hubungan ini 3 tahun. Gue udah keluar banyak uang, banyak air mata. Waktu gue udah habis nemenin dia dari nol. Kalau gue nyerah dan pergi sekarang, semua pengorbanan gue selama ini bakal sia-sia. Tanpa kamu sadar, demi menyelamatkan investasi masa lalu, kamu rela ngorbanin masa depanmu yang jauh lebih berharga. Jadi, setelah ratusan episode drama yang kamu lewati, akhirnya kamu bisa lepas dari seseorang yang toksik ini. Kamu sampai sumpah-sumpah, kapok wah, gak mau ketemu orang kayak gini lagi. Tapi, beberapa bulan kemudian, kamu jalin hubungan lagi. Dan orang baru ini, somehow rasanya familiar banget. Namanya beda, mukanya beda, kerjanya beda, tapi toksiknya sama. Sama-sama gak jelas, sama-sama bikin overthinking, sama-sama bikin tekanan batin. How did that happen? Dalam psikologi, Sigmund Freud menyebut fenomena ini sebagai repetition compulsion, sebuah kecenderungan bawah sadar manusia untuk terus-menerus mengulangi trauma atau pola hubungan yang menyakitkan dari masa lalu. Pertanyaannya, kenapa kita malah sengaja nyari luka yang sama? Ternyata bawah sadar kita melakukan itu bukan untuk tersakiti lagi, melainkan karena ada keinginan terpendam untuk memperbaiki masa lalu. Misalnya gini, waktu kecil kamu punya orang tua yang dingin, cuek, atau susah banget buat diambil hatinya. Kamu tumbuh dengan perasaan, gue kayaknya gak cukup berharga, sampai orang tua gue secuek itu. Nah, begitu dewasa, ego bawah sadarmu pengen banget nyembuhin luka itu. Caranya, dengan mencari pasangan yang polanya sama persis dengan orang tuamu dulu. Which is, orang yang dingin, egois, dan susah diambil hatinya. Di dalam kepalamu, ada skenario bawah sadar. Kalau dulu gue gagal bikin orang tua gue sayang sama gue, kali ini gue harus berhasil bikin orang toksik ini berubah dan sayang sama gue. Dengan itu, gue bakal ngerasa berharga. Kamu ini kayak udah kesekian kalinya nonton film yang sama, alur ceritanya sama, pemainnya sama, tapi kamu berharap bisa dapet ending yang beda. Spoiler alert, endingnya bakalan selalu sama. Kamu hancur lagi. Kamu terjebak dalam delusi kalau kamu bisa jadi pahlawan yang menyembuhkan dan mengubah seseorang. Terus gimana caranya kita bisa benar-benar keluar dari lingkaran setan ini? Gimana caranya biar kita nggak terus-terusan mengulangi kesalahan yang sama? Langkah pertama yang harus kamu tanamkan di pikiranmu adalah berhenti jadi pahlawan untuk orang lain. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri. Kamu harus terima kenyataan kalau kamu nggak akan pernah bisa ngerubah seseorang yang dia sendiri nggak ngerasa dirinya bermasalah. Tugasmu bukan menyembuhkan luka masa lalu pasanganmu. Kamu harusnya berjalan beriringan dengan seseorang yang siap tumbuh bersama. Lah kalau dua-duanya mau saling nyembuhin, emang nggak boleh bang? Ya boleh banget. Tapi ingat, pastiin dua-duanya. Bukan cuma kamu yang jadi perawat. Bukan cuma kamu yang nelen obat. Oke? Langkah kedua, kamu harus ubah cara pandangmu. Ketika kamu ketemu orang baik yang dia lempeng, nggak neko-neko, terus kamu mikir, hambar nih, nggak seru nih. Nah, pas momen itu datang, jangan buru-buru mutusin. Itu bukan karena dia ngebosenin, tapi karena kamu ngerasa aman. Kamu cuma perlu biasain sama yang namanya ketenangan. Cinta yang beneran itu nggak butuh kembang api tiap hari. Nggak perlu berisik, nggak kebanyakan drama. Cinta yang sehat itu menenangkan. That's all you guys. I have nothing left to say.
Kalau kamu sedang terjebak hubungan ini, semoga bisa segera keluar. Yang belum punya pasangan, hati-hati milih pasangan. Gak ada salahnya sih suka tantangan. Saya pun juga gitu kok. Tapi ya, carilah tantangan yang sehat. Kejar impianmu, selesaikan yang belum kelar, rapiin kerjaanmu. Itu kayaknya jauh lebih penting daripada mikirin orang sinting. Ingat ya, kamu itu berharga. Dan kamu berhak bahagia. Semua bermanfaat. See ya.